Jadi guys, di frame kita hari ini, kita kedatangan 3S. Senka, Simple, Sarang. Hi guys, hello, back with me, Sarang. Nah, kalau kemarin aku udah ngebahas facial wash yang busanya banyak banget, gak lain gak bukan si Senka Perfect Whip. Hari ini aku mau ngebahas kebalikannya nih, facial wash yang busanya itu sedikit menjurus gak ada. Ya, hari ini bintang tamu kita adalah Simple Moisturizing Facial Wash 100% Soft Free Foam. Nah, kenapa tiba-tiba muncul si biru ini? Kalian pasti penasaran kenapa? Iya, karena hari ini aku sebenarnya mau nge-compare mereka berdua mengenai ingredients-nya dan juga performanya di kulit aku. Tapi aku nggak akan bahas banyak tentang si Senka ini karena aku udah bahas di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, nanti aku taruh linknya di sini ya. Nah, jadi kita flashback dulu sebentar ke si Senka Perfect Whip ini. Di video sebelumnya aku udah bilang kalau aku tuh suka banget sama Senka Perfect Whip yang varian Fresh Anti-Shine ini karena dia bisa ngebuat kulit aku itu matte lebih lama. Kenapa? Nah, itu terjadi karena dia ini mengandung myristic acid yang kerjanya itu untuk menyerap kelebihan minyak dan kotoran yang ada di kulit dengan sangat kuat. Nah, di video sebelumnya juga aku udah bilang kalau ini tuh lebih cocok untuk kulit yang kombinasi cenderung berminyak karena kekuatan si myristic acid tadi dalam menyerap minyak. Kalau kulit kalian kering dan sensitif, aku nggak terlalu saranin buat pakai Senka Perfect Whip yang varian Fresh Anti-Shine ini. Nah, segitu dulu flashback dari si Senka Perfect Whip ini. Sekarang kita masuk ke Simple Moisturizing Facial Wash. Dari namanya aja, Moisturizing Facial Wash. Udah pasti dia ini cocok banget untuk kulit kalian yang kering dan sensitif. Karena selain dia bisa mengangkat dan membersihkan kotoran yang ada di kulit kita, dia bisa memberikan efek moisturizing di kulit kita. Tapi, gak menutup kemungkinan buat kalian yang punya kulit kombinasi atau berminyak untuk nyobain Simple Moisturizing Facial Wash ini. Karena bagaimanapun, mau apapun jenis kulit kita, kita tuh tetap butuh kelembapan. Nah, kenapa si Simple Moisturizing Facial Wash ini bisa digunakan untuk kulit yang kering dan juga sensitif? Daripada kalian penasaran lama-lama, langsung aja kita bahas ingredients yang pertama. Nah, ingredients yang pertama yaitu adalah aqua. Sama seperti Senka, dia sama-sama menggunakan aqua sebagai ingredients pertamanya. Kalian masih ingat kan kenapa ditulisnya aqua bukan water? Di video sebelumnya aku udah bahas tentang aqua ini. Nah, singkatnya tuh aqua ini tuh merupakan air yang sudah dimurnikan atau sudah aman dari bahan-bahan berbahaya. Nah, kita lanjut ke ingredients yang kedua yaitu desil glucoside dengan rumus kimia C16H32O6. Kalau ada atom karbon, ada atom hidrogen, itu artinya apa? Bener banget, senyawa organik. Nah, fungsinya apa si desil glucoside ini? Jadi dia itu berfungsi sebagai surfaktan yang biasanya digunakan untuk perawatan kulit sensitif. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu surfaktan? Kalau kalian nggak tahu, aku bahas sedikit. Jadi surfaktan itu adalah bahan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air supaya produknya itu bisa mengikat minyak, lemak, dan kotoran yang ada di kulit kita. Wow, kenapa bisa kayak gitu? Oke, jadi cara kerja surfaktan itu kayak gini. Si surfaktan itu punya dua molekul, yaitu molekul hidrofobik atau yang tidak suka air dan molekul hidrofilik yang suka sama air. Nah, jadi molekul hidrofobik ini yang tertolak sama air diikat oleh minyak atau lemak dan kotoran yang ada di kulit. Ibaratnya tuh guys, kayak kamu tuh ditolak sama anak baik-baik, terus dijebet sama bad boy. Next,
Nah, kemudian air sabun atau busa yang mengelilinginya itu akan menarik kotoran dan minyak-minyak yang ada di muka kita untuk dipisahkan. Sama aja kayak kalian nyuci baju bekas saus pakai sabun. Habis itu nanti bekas sausnya hilang kan? Nah, itu karena sabun kalian mengandung surfaktan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga sabunnya itu bisa menarik kotoran yang ada di baju kalian. Kandungan silicial halide ini dapat mempertahankan keseimbangan kulit kita tanpa membuatnya kering. Selain itu juga, silicial halide ini digunakan sebagai surfaktan untuk membuat sabun bayi. Itulah mengapa Simple mengklaim dirinya sebagai sensitive skin expert. Karena surfaktan yang mereka gunakan aja dipakai untuk membuat sabun bayi yang jelas-jelas kulitnya sensitif banget. FYI aja nih guys, jadi si desil glucoside ini diproduksi dari reaksi antara glukosa dari tepung jagung dengan fatty alcohol. Nah, kalau Senka punya stearic acid sebagai pemadat dan pemberi tekstur pada produknya, beda lagi nih sama si Simple. Dia punya cocamidopropyl betadine sebagai pengemulsinya. Kalian tahu gak apa itu pengemulsi? Jadi, pengemulsi itu adalah bahan yang berfungsi untuk memberikan kekentalan pada suatu cairan. Kalau dilihat dari teksturnya, Senka Perfect Whip ini punya tekstur lebih kayak padat dan berbentuk krim, sedangkan kalau si Simple ini punya tekstur yang lebih cair. Nah, sampai lupa ngasih tahu kalau cocamidopropyl betadine ini punya rumus kimia yaitu C19H38N2O2. Nah, dia ini berfungsi sebagai surfaktan, foaming agent, dan pengemulsi. Loh, tadi katanya nggak ada busanya. Kok ada foaming agentnya? Nah, sebenarnya dia ini bukan sabun yang bener-bener nggak ada busanya yang kayak oil gitu. Sebenarnya masih ada, cuman kalau dibandingin sama si Senka, si Simple ini jauh lebih sedikit banget busanya. Malah waktu aku cuci muka pakai si Simple Moisturizing Facial Wash ini, busanya tuh ada, cuman rasanya tuh kayak gak ada busanya, kayak aku tuh cuci muka air aja gitu. Selain itu juga, cocamidopropyl ini memiliki range pH yang hampir mirip dengan kulit kita, sehingga dia itu bisa memberikan efek antiseptik di kulit kita. Dari namanya aja kan ada betadine-nya. Kalian tahu kan apa itu fungsi dari si betadine? Iya bener banget, buat mensterilkan luka. Nah, begitu juga fungsi dia di sini. Jadi kalau dipakai ke muka kita, nanti muka kita itu bisa langsung bersih dari mikroba-mikroba yang nakal. Satu lagi nih guys, si cocamidopropyl betadine ini berfungsi sebagai moisturizer dan dapat menurunkan potensi iritasi dari bahan-bahan lain. Contohnya nih, misalnya di suatu produk itu mengandung bahan yang berpotensi untuk mengiritasi kulit, tapi at the same time dia juga punya benefit lain. Nah, fungsinya si cocamidopropyl betadine ini adalah menghilangkan kemampuan mengiritasi dari dari bahan tersebut dan menonjolkan benefit yang bagusnya itu. Jadi intinya tuh kayak penawar gitu. Ingredients keempat sekaligus ingredients terakhir yang mau aku bahas nih guys, yaitu glycerin dengan rumus kimia C3H8O3. Nah, glycerin ini dapat memberikan efek kulit kita tuh menjadi lembut dan terasa licin sehabis digunakan. Bener guys, ini tuh nggak bohong, emang beneran. Setiap kali aku habis cuci muka pakai si Simple ini, walaupun udah dibilas tuh rasanya tuh kayak masih ada yang licin-licin gitu, kayak ada sabun yang belum bersih, tapi padahal udah bersih. Nah, ini tuh kerjaannya si glycerin guys. Selain itu juga, si glycerin ini memiliki sifat humektan. Kalian udah pada tahu kan humektan itu apa? Di 3 video aku sebelumnya itu semuanya udah ngebahas tentang humektan, jadi jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian menurut Indian Journal of Dermatology, glycerin ini sifat humektannya itu lebih baik daripada AHA, hyaluronic acid, propylene glycol, dan lain-lain. Jadi intinya fungsi dari si glycerin ini adalah untuk menghidrasi kulit, memperbaiki skin barrier kulit kita, dan mencegah iritasi.
Jadi buat kalian yang masih ragu sama gliserin, sebenarnya gliserin itu nggak bahaya guys. Ini juga udah dikonfirmasi sama the US Food and Drug Administration atau FDA kalau gliserin itu aman untuk produk skincare dan obat-obatan. Jadi itu dia tadi penjelasan aku tentang Simple Moisturizing Facial Wash. Jadi sekarang kalian udah tahu kan kenapa dia cocok untuk kulit yang kering dan sensitif. Nah, di aku sih dia bekerja sesuai klaimnya, dia memoisturize kulit dan emang beneran nggak ada busanya. Sebenarnya bukan nggak ada busanya sih, busanya tuh ada, cuman tipis banget gitu. Tapi kalau aku disuruh milih antara kedua produk ini, aku prefer milih si Senka Perfect Whip Fresh Anti-Shine ini. Kenapa? Nah, kalian udah tahu kan kulit aku tuh berminyak banget dan susah banget untuk nyari produk yang bisa nahan minyak di kulit aku. Nah, dia ini bisa, sedangkan si Simple itu gak bisa. Another reason kenapa aku milih Senka Perfect Whip ini karena si Senka ini punya busa yang banyak dan tebel. Nah, aku tuh suka aja gitu mainan busa yang lucu gitu. Sebenarnya kalian mau milih yang mana itu opsional, terserah kalian. Kalau kulit kalian sensitif tapi berminyak, ya coba aja si Simple. Tapi kalau kulit kalian berminyak dan gak sensitif, aku sih saranin pilih si Senka Perfect Whip karena ini bener-bener bisa ngontrol minyak di kulit kita guys. Sedangkan si Simple ini kurang bisa, jadi kurang cocok kalau untuk kulit yang berminyak banget. Dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama bekerja sesuai klaim mereka dan gak mengecewakan. Semuanya kembali lagi ke kondisi kulit kalian masing-masing. Jadi kalian ada di tim yang mana nih? Simple atau Senka? Atau Sarang? Nggak guys, bercanda. Oke guys, segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya supaya tiap aku update, kalian bisa jadi tim gercep. See you next video. Bye!